Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Oke. Kenapa Oki tidak masuk? Tidak tahu. Tidak berapa nih, Pak? Coba nanti cari tahu ya. Kali aja nanti ada yang Oki sakit atau gimana, nanti silahkan dijenguk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba dilihat di bawahnya apakah ada sampah atau tidak, dan mejanya silakan dirapikan. Ya, silakan. Mejanya dirapikan dan sampah yang ada di bawah silakan dibersihkan. Oke, udah ya. Oke, sebelum dimulai pelajaran hari ini, Soli silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, papan tulisnya masih kotor, silahkan dibersihkan dulu. Serambi Bapak menyiapkan yang ada di depan. Oke, silahkan dibersihkan dulu sedikit. Ya, terima kasih Sulis sudah membantu Bapak dalam membersihkan papan tulis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa anak-anak? Fungsi komposisi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Nah, karena kita akan belajar mengenai fungsi komposisi, pasti kita akan harus tahu yang namanya fungsi. Nah, Bapak akan tanyakan, fungsi itu apa sih? Coba, Eko, ya silakan. Misalkan fungsi f itu memetakan dari r ke r didefinisikan sebagai fungsi fx, maka fa sama dengan c adalah konstanta. Ya, benar sekali. Jadi nanti fungsi fx sama dengan c-nya adalah konstanta. Nah, dari pembelajaran ini tujuannya adalah kalian dapat menentukan suatu nilai fungsi dari padanannya atau yang memetakannya. Yang kedua adalah menerapkan sifat-sifat atau rumus-rumus dalam fungsi komposisi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi nanti. Itu ya. Jadi ada dua yang harapannya kalian bisa mendapatkan tujuan tersebut. Nah, oke. Nah, Bapak akan bagikan LKS yang nanti bisa kalian kerjakan. Ini satu orang dapat satu LKS. Bisa dilihat terlebih dahulu, dikasih nama karena nanti di situ ada lembar yang harus dikerjakan. Sudah? Ya. Sebelum lanjut ke fungsi komposisi, pastinya fungsi komposisi itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah kalian tahu syarat dari fungsi komposisi sehingga suatu fungsi dapat dikatakan sebuah fungsi komposisi? Ada yang mau menjawab? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Ya, kalau belum tahu silahkan bisa dilihat di LKS yang sudah kalian pegang masing-masing. Di situ tertulis bahwa syarat-syarat fungsi komposisi itu ada 3. Yang pertama itu WG irisan DF tidak sama dengan hubungan kosong. Maksudnya apa? W itu wilayah. Jadi wilayah G diiris dengan domain fungsi F itu tidak boleh
himpunan kosong, jadi harus ada himpunannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, DF0G itu adalah subset dari DF. Maksudnya domain fungsi komposisi F dan G itu harus subset atau himpunan bagian dari domain fungsi F. Nah, yang ketiga adalah WF0G itu subset dari WF. Jadi ini adalah wilayah fungsi komposisi F dan G itu adalah subset atau himpunan bagian dari wilayah F. Itu ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, kita lanjut. Bisa dilihat di kegiatan inti. Silakan dilihat. Nah, misalkan diketahui fungsi-fungsi G, R ke R, R itu bacanya bilangan real ya, ditentukan dengan rumus Gx dan F, R ke R ditentukan dengan rumus Fx. Nah, jika komposisi fungsi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh rumus-rumus komposisi, silakan bisa kalian jawab. Ada yang ingin menjawabnya? Coba. Ada yang bisa? Coba Tika. Jika komposisi fungsi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh rumus fungsi F bundaran G sama dengan F dalam kurung Gx, maka nilai fungsi X sama dengan A adalah F bundaran GA sama dengan F dalam kurung GA. Ya, itu ya. Ada yang punya jawaban lain selain Tika? Sama Pak. Sama Pak? Iya, oke. Kalau sama berarti ya benar banget bahwa jika komposisi fungsi dari fungsi G dan fungsi F ditentukan oleh rumus komposisi F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung Gx, maka nilai fungsi komposisi X sama dengan A adalah F0G, F bundaran GA sama dengan F dalam kurung. Nah, bisa ditulis ini seperti ini. Yang pertama, fungsi G dan fungsi F, rumus komposisinya yang pertama adalah F bundaran G itu sama dengan F. Nah, jika X sama dengan A, maka F bundaran GA itu sama dengan F. Oh iya, terima kasih. A seperti ini, jelas ya? Nah, sekarang jika yang kedua fungsi komposisi G bundaran F, maka hasilnya G bundaran F sama dengan G dalam kurung Fx. Ya, tepat sekali. Nah, kalau X sama dengan A, bagaimana? G bundaran G bundaran F A sama dengan G dalam kurung FA. Ya. Kalian coba perhatikan urutannya. F bundaran G yang dikerjakan dulu adalah G-nya. Kalau G bundaran F berarti yang dikerjakan dulu F-nya, itu ya. Nah, oke, udah paham ya? Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan sifat-sifat di halaman sebelumnya, sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, sifat-sifat komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama, sifat-sifat. Yang pertama itu F bundaran G itu tidak sama dengan
G bundaran F. Yang kedua F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Yang ketiga F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F dengan I. Iya, pinter banget. I identitas. Nah, inilah 3 sifat dari fungsi komposisi. Nah, silakan nanti kalian buktikan apakah F bundaran G itu memang benar tidak sama dengan G bundaran F. Dan yang kedua, F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Seperti itu. Nanti di selanjutnya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal-soal latihan untuk membuktikan kedua dari sifat-sifat ini, silakan kalian bentuk kelompok karena ini ada, maka dibentuk 2 kelompok saja. Ini yang depan sama depan, belakang sama belakang. Silakan bisa dikerjakan di contoh soalnya. Itu ya? Ya, silakan dikerjakan. Bisa merapatkan. Gimana? Biasa deh. Belum ya? Gampang ya? Gimana? Ada yang susah enggak? Sudah? Selesai ya? Ya. Coba yang di depan mengerjakan yang A, yang kelompok yang di belakang mengerjakan yang B. Untuk yang kelompok A terlebih dahulu, silakan dikerjakan. Coba dijelaskan, soalnya ditulis juga. Jelaskan ke teman-teman. Coba dijelasin yang di Ibu bisa memperhatikan. Ya teman-teman, ini yang A kan F bundaran G. Nah berarti kan yang dikerjakan dulu kan yang G. Nah yang pertama kan X-nya 3, Y-nya kan 8. Nah 8 nilai F-nya, nilai X-nya 8 berarti 5, berarti 3,5. Kemudian yang kedua kan ini 4 sama 1 Y-nya. Nah F yang nilai X-nya 1, hasilnya 6, berarti 4,6. Kemudian yang ketiga X-nya di G itu 5, min 1. Nah min 1 di sini tuh min 1,4, jadi nilainya 5,4. Kemudian yang keempat X-nya itu kan 6. Nah Y-nya 2. Di F yang X-nya 2 itu 3, berarti 6,3. Untuk yang G bundaran F itu sama kayak tadi, tapi yang
dahulu dikerjakan itu yang nilai F-nya. Berarti X-nya itu kan yang pertama negatif 1,4. Nah kita cari nilai X di G yang 4, berarti pasangannya 4,1. Jadi nilainya negatif 1,1. Kemudian yang kedua, ini nilai X di F itu nya 1,6. Nah 6 itu nilai X di G nya berpasangan dengan 2, jadi 1,2. Kemudian yang ketiga nilai X nya 2, nilainya 3. Di G nilai X yang nilainya 3 itu 0,8, jadi pasangannya 2,8. Kemudian yang keempat, untuk X nya 8, Y nya 5. Di G yang X nya 5 itu negatif 1, jadi G bundaran F nya 8, negatif 1. Dan ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari kelompok lain ada yang punya jawaban yang berbeda atau apa jawabannya sama? Sama. Berarti udah paham ya kalau sama ya? Ya benar banget, kalau F bundaran G jawabannya ini dan G bundaran F jawabannya ini, seperti itu ya. Nah sekarang coba yang kelompok yang di belakang mengerjakan yang D. Ayo silakan. Terangkan ke teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil kerjaan saya, yaitu pertanyaan B. Sekian F bundaran G terhadap nilainya 1. Sini kita lihat nilai 1 di fungsi F itu oke, di nilai G itu tidak ada. Jadi tidak ada pasangan yang memetakan 1 ke F-nya. Jadi tidak ada temannya. Untuk yang kedua, F bundaran G yang nomor 3, yang nomor 3 yaitu 3, kan pasangannya 8. 8 di F nya itu pasangannya dan 5, jadi pasangan T di F itu 5. Yang ketiga, G bundaran F terhadap nilainya negatif 1. Kita lihat di sini F nya dulu, F nya 1, negatif 1 yaitu 4. 4 di G nya 4,1, jadi pasangan negatif 1 adalah 1. Kemudian yang nomor 4, G bundaran F nilainya 3. Kita lihat F nya di 3 tidak ada, jadi tidak ada pasangannya. Ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang punya jawaban lain dari kelompok lain? Udah ya? Ini kenapa tidak ada tadi? Sudah jelas? Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Masa tulisannya tidak ada jawabannya? Nah, kalau tidak ada karena kita bicara di himpunan, maka kalau himpunan itu tidak mempunyai anggota, namanya himpunan apa? Kosong. Iya, himpunan kosong. Lambangnya seperti apa? 0 dicoret. Ya, berarti ini bisa diganti ya. Diganti jawabannya 0 dicoret. Ya, boleh wis gak apa-apa, 0 dicoret. Seperti ini ya. Ya, ini juga berarti. Itu. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal yang kedua di bagian B. Silakan dikerjakan kelompok lagi menggunakan yang ini, sifat-sifat. Silakan dikerjakan. Bisa dikerjakan kelompoknya, diskusi dengan teman sebelumnya.
Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya, coba yang kelompok pertama mengerjakan yang F bundaran G bundaran H, dan kelompok yang kedua mengerjakan G bundaran F, H bundaran G bundaran F. Silakan perwakilan kelompok maju. Gantian tadi yang udah maju pertama. Ini ada 2 spidol, bisa dibagi 2 di sini. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, bisa dilihat sendiri. Apakah yang kelompok ini jawabannya sudah sama? Yang H bundaran G bundaran F jawabannya sama? Sama ya? Ya, ini ya, benar. Dan yang A ini F bundaran G bundaran H jawabannya sama? Sama ya. Benar ya? Oke. Bisa dilihat bahwa perhatikan ini. F bundaran G bundaran H, dan ini H bundaran G bundaran F. Hasilnya berapa? Yang F bundaran G bundaran H Negatif 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 4 sama per x kuadrat dan 2x plus 1. Nah, itu yang F bundaran G bundaran H. Nah, sekarang yang H bundaran G bundaran F. Hasil akhirnya kelihatan Pak. 1 per x kuadrat. Iya. Nah, apakah yang F bundaran G bundaran H sama H bundaran G bundaran F itu hasilnya sama? Tidak ya. Berarti itu yang sifat pertama, bahwa F bundaran G bundaran H itu tidak sama dengan H bundaran G bundaran F. Itu ya. Berarti jadi nanti kalau kalian mengerjakan, jangan sampai kelupaan bahwa yang dikerjakan itu ya di belakang dulu, karena hasilnya antara F bundaran G bundaran H itu tidak sama H bundaran G bundaran F. Itu ya. Nah, setelah itu Bapak akan ngasih tugas. Nah, ini tugasnya individu. Nah, tugas individu ini silakan kalian catat di buku masing-masing. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x plus 1. Nah, Bapak tulis di sini aja, tapi tak punya kalender. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Fx sama dengan akar x plus 1 gx itu sama dengan x kuadrat min 2, dan hx itu sama dengan akar 1 min 2x. Yang ditanya adalah F bundaran G bundaran H x sama dengan satu dulu. Silahkan dikerjakan itu individu, bukan Bapak aja ya. Bapak cuma pengen ngetes apakah dari pemahaman tadi yang sudah kalian kerjakan kelompok tadi, apakah bisa mengerjakan ini. Kalau sudah bisa, Bapak anggap kalian sudah paham, itu ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Ada yang mau maju ke depan menunjukkan jawabannya? Tulis. Coba tulis.
Tulis, silakan duduk. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Enggak? Sama. Coba kita koreksi bersama. F 0G 0H, F bundaran G bundaran HX, maka F G hanya ini akar 1 min 2X. Nah, dari GX ini berarti ini dimasukkan ke G ini, ya kan? Berarti akar 1 min 2X kuadrat, X-nya diubah ini, ya kan? Dikurangi 2. Hasilnya ini. Benar ya? Di sini benar. Nah, berarti kemasukan ke F. F itu akar X plus 1. X-nya diganti ini, ya kan? Nah, berarti min 2X min 1 plus 1 ya harusnya ya? Ya, ini harusnya plus 1. Itu yang Mas tulis ya? Ya. Dan hasilnya ini. Ya, hasilnya benar. Oke? Ada yang ditanyakan? Sudah selesai semua ya? Sudah paham semua ya? Nah, dari pembelajaran kita kali ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya Pak. Ya, Suli, semoga. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Itu yang apanya? Apa ini Pak? Maksudnya F bundaran G itu tidak sama dengan sifatnya. Ya, jadi salah satu sifatnya adalah sifat komposisi F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain? Ya, monggo. Sifat yang kedua itu Sifat yang kedua, F bundaran dalam kurung G bundaran H itu sama dengan ya, dalam kurung F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. ya. Jadi yang pertama, ulangi lagi. Tulis coba. F Bundaran G itu sama dengan G bundaran F. Yang kedua, F bundaran F bundaran G bundaran H G bundaran H sama dengan dalam kurung bundaran H F bundaran G F bundaran G bundaran H bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran F H. bundaran G bundaran H. Ada lagi? Ya, yang ketiga, F bundaran I F bundaran I sama dengan sama dengan I bundaran F. I bundaran F F sama dengan F. sama dengan F I adalah fungsi identitas. I identitas. Ya. Ada lagi? Ini kan tadi yang sifat-sifat. Yang pembelajaran sebelum sifat-sifat. Udah? Udah? Udah ya? Jadi kesimpulannya terkait dengan 3 sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tadi apa? F bundaran G tidak sama dengan G bundaran H. Yang kedua, F bundaran G bundaran H. F bundaran G bundaran H. Dan F bundaran G bundaran H. nah ini beradanya di tanda kurungnya ya. Ya. Tanda kurung. Yang ketiga, F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. I adalah identitas. nah itu yang dapat disimpulkan pada pertemuan hari ini. Nah, setelah disimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lewati hari ini, ada masukan buat Bapak sehingga nanti Bapak bisa memperbaikinya di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin memberikan masukan kepada Bapak? Apakah sudah cukup seperti ini? Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi untuk pertemuan selanjutnya? Materinya terlalu cepat Pak. Terlalu cepat ya? Ya, nanti coba Bapak perlambat lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Tulis, ada yang memberikan masukan lagi? Tidak. Tidak, sudah cukup ya? Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pertemuan selanjutnya bisa lebih pintar lagi dan jangan lupa belajar. Dan untuk tugasnya silahkan dicatat
di buku tugas di buku cetak matematika kalian di halaman 153 bagian fungsi komposisi yang di G yang dikerjakan cukup poin A, C, dan D saja. Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Supaya jelas ya? Ya, oke. Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.